Silakan kalau ada adik silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya teruskan lagi ya. Jadi kemudian kita bisa lihat ini bagian nafas Muhammad itu tadi yang saya sampaikan adalah tajdid. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih gerakannya Muhammadiyah? Ya, nafasnya Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Terletak dari persoalan historis yaitu bisa membangkitkan ini normatif teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah itu secara kontekstual. Jadi itu gerakannya dan gerakan Muhammadiyah itu gerakan kontemporer. Jadi gerakan yang lebih kepada ini eh, masa kini ya, lebih modern. Kemudian ada banyak pelopor atau coraknya, misalnya pemurnian akidah dari segi ibadah, rasionalistis, muamalah. Jadi ada namanya muamalah itu lebih kepada ini, lebih kepada kegiatan duniawi ya. Itu gerakannya juga, misalnya ada Muhammadiyah Movement ya, pernah dilakukan oleh Mufti Ali di agama sebelumnya. Ada juga berbagai kegiatan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan. Misalnya juga pengembangan dalam konteks harakah, yaitu gerakan harakah, itu misalnya lebih cenderung kepada konteks bagaimana Muhammadiyah melakukan kegiatan ini, kegiatan keagamaan. Ya, jadi ada 4 faktor misalnya, ada kegiatan pendidikan agama yang secara ini, misalnya secara ini apa namanya, secara vital itu harus menjadi watak dasar Muhammadiyah. Jadi wataknya Muhammadiyah itu lebih kepada bagaimana melakukan suatu pembaharuan gerakan perserikatan yang tidak mandek dan harus selalu bergerak untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekarang yang kencang itu ada namanya kalender global ya. Dan ada yang terjadi masalah sekarang pelaksanaan ibadah Muhammadiyah sudah melakukan proses gerakan ini, gerakan apa namanya, gerakan dalam konteks ini kalender global ya. Jadi semua tanggal itu sama disamakan. Walaupun ada perbedaan waktu, jadi waktunya tidak terlalu ini. Kalau misalnya waktu ibadah, sholat subuh, semua bisa sepakat penetapan waktunya uh, tidak terlalu pincang ya. Itu dilakukan seperti itu gerakan-gerakan Muhammadiyah sehingga gerakan ibadah itu, gerakan tajdid, gerakan pembaharuan itu bisa dilakukan lebih maksimal. Tentu gerakan-gerakan Muhammadiyah ini mengajak kepada masyarakat supaya lebih berpikir secara teks dan kontekstual. Nah, misalnya adik-adik sekarang ini kuliah bermasalah tidak ada ruangan, kita harus berpikir lebih ke depan seperti apa nanti gerakan-gerakan kita sehingga kita itu selalu berpikir maju. Makanya Muhammadiyah itu mengenal istilah Muhammadiyah yang berkemajuan. Tidak boleh tergerus atau berputar terus di masalah itu mengeluh dan mengeluh, tapi kita harus melakukan suatu win-win solution. Ada masalahnya, silakan disampaikan. Baik, ada adik sekalian yang mau bertanya, silakan bisa di kolom chat tentang ini seputar perkuliahan kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, seperti apakah Muhammadiyah itu, ya silakan kalau ada yang mau ini bertanya tentang banyak hal ya. Saya berikan kebebasan lah. Yang penting temanya tentang Muhammadiyah. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa ditulis juga di kolom chat. Begini Pak, ada masalah saya begini, terus seperti apa supaya kita lebih ini lebih praktik lah. Jangan terlalu lama saya menerangkannya. Silakan kalau ada yang mau. Silakan. Ada yang dan tentu kita harus memahami bahwa Muhammadiyah itu ini kita punya pedoman ya.
Muhammadiyah Aika ini ada, saya sudah kirim di ini, di nanti bisa di download ya, ada saya kirim bagaimana aliran ke Muhammadiyah ini sebagai panduan kita untuk memahaminya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipahami lagi, silakan adik-adik. Assalamualaikum, saya Pak Iya, silakan, ingin silakan. bertanya. Iya, silakan. Silakan. Dikatakan bahwa Muhammadiyah itu harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Sedangkan yang saya perhatikan untuk pergerakan Muhammadiyah sekarang yang berfokus pada pendidikan, Ya, selain dari pendidikan, apalagi gerakan yang iya. dilakukan Muhammadiyah untuk mengikuti perkembangan zaman, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Muhammadiyah dalam segi gerakan pendidikan, saya sampaikan tadi punya 100 lebih perguruan tinggi, tapi Muhammadiyah juga bergerak di bidang kesehatan. Eh, Masih ingat COVID-19? Muhammadiyah itu menyiapkan banyak sekali rumah sakit, bahkan BPJS pun kemarin itu berhutang, negara berhutang sama Muhammadiyah, itu miliaran kan, untuk kebutuhan rumah sakit di Muhammadiyah. Karena organisasi Muhammadiyah adalah organisasi besar, tentu ini gerakannya juga dalam konteks kesehatan. Tidak terlepas misalnya gerakan dakwah, gerakan kaderisasi misalnya, dalam keagamaan tentu kan tidak pernah terlepas itu. Kegiatan sosial misalnya. Tapi memang yang paling besar itu adalah gerakan dalam konteks sosial berupa pendidikan dan gerakan sosial dalam bentuk kesehatan. Itu yang sangat besar kalau menurut saya. Mungkin kalau dari segi gerakan-gerakan yang lain, misalnya kebudayaan, nah itu mungkin organisasi yang sebelah ya, mungkin agak lebih konsen ya. Memang dari situ memang agak kurang disadari. Kalau gerakan-gerakan yang lain, misalnya di pemerintahan ya adalah, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau dari segi pengembangan ekonomi, saya yakin dan percaya Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sangat kaya karena punya banyak aset miliaran dan triliunan. Bahkan kemarin waktu uang Muhammadiyah mau dibawa ke ini BSI ya misalnya melepas diri, itu sangat kaget orang melihat bahwa ternyata dia punya aset triliunan. Oke, terima kasih banyak. Hilasul, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan ada deh. Saya Pak. Ya, silakan. Apa faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak dalam dunia pendidikan? Ya, oke, terima kasih banyak. Jadi dulu pada saya 90 sebelum tahun 1912 ya, kan terjadi ini kemiskinan ya, kemiskinan, kemudian terjadi peperangan, sebagainya kan. Muhammadiyah mendirikan, kenapa kenapa kita dijajah, karena kita ini tidak cerdas, tidak pintar. Makanya itu salah satu faktornya. Kalau kita bergerak di dunia pendidikan, tentu akan membuat orang cerdas sehingga bisa berpikir maju. Yang kedua, faktor keagamaan. Jadi masih banyak dulu kan Hindu dulu kan yang berkembang ya, agama Hindu. Nah, dulu itu kan agama Hindu sangat berkembang, makanya ya butuh tempat atau wadah berupa pendidikan. Ya itulah yang diambil ahli oleh ini, dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Dulu hanya tujuh muridnya, nah, dikumpulkan di semacam surau ya, surau atau tempat atau musala kalau gitu. Kalau di situ dikumpul itu ngaji, baca Al-Quran dan sebagainya, mengkaji. Ya. Itulah yang melatar belakang itu, sehingga kan kita dijajah dan sebagainya. Dulu memang itu masih gratis ya. Sebenarnya kalau ada program pemerintah sekarang pendidikan gratis, Muhammadiyah dulu sudah lama melakukan program pendidikan gratis, sudah lama sebenarnya. Cuma karena sekarang karena faktor ekonomi harus mengikuti perkembangan zaman, maka butuh biaya untuk mendukung kualitas pembelajaran.
Nah, itu faktornya ya. Faktor kemiskinan, faktor penjajahannya. Kita kan pernah dijajah. Kalau tidak cerdas, sampai sekarang kita masih dijajah. Nah, dijajah dalam bentuk apa ya? Dijajah dalam bentuk media, dijajah dalam bentuk. Tapi kalau kita cerdas, kita bisa melahirkan teknologi yang berkembang. Nah, itu yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Seperti ini kita bisa kuliah di UNIME dengan biaya yang relatif murah dibandingkan kuliah misalnya di apa namanya sekolah-sekolah kota-kota besar kan biayanya sangat mahal. Nah, itu salah satunya gerakan-gerakannya. Ya, kalau nanti akan lahir suatu sosok cendekiawan orang pintar kan, itu kan bisa mengembangkan Indonesia dan tentunya juga di perserikatan sama dia. Itu ya mungkin ada lagi dari sekalian. Bisa juga. Saya Pak, Ya, silakan deh, silakan. Ya. surah apa yang menjadi landasan berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan sosial? Ya, surah Al-Maun ya. Ini eh, sebagai landasannya ya, sehingga lahir ini penting untuk kita ketahui bahwa gerakan sosial ini merupakan gerakan yang sangat penting dan sebenarnya yang memotivasikan banyak faktor ya. Tapi hanya mengucil misalnya mengambil suatu ayat sehingga dijadikan sebagai pedoman. Jadi melihat kondisi sosial pada saat itu banyak tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh besar pada saat itu murid-muridnya sehingga ini lahir tokoh-tokoh yang hari ini bisa berkembang. Jadi surah Al-Maun ya itu sebagai salah satu landasannya untuk ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kan ini Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membantu generasi muda, termasuk generasi Z. Ya, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran Muhammadiyah dalam membina generasi Z melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dimilikinya? Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana anak-anak muda Muhammadiyah melakukan ini generasi Z? Yang pertama di PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah misalnya ya. Kalau di Yogyakarta itu sangat berkembang. Ya, misalnya di Muhammadiyah Malang, di Yogyakarta, majelis-majelis pemberdayaan masyarakat di sana itu memberdayakan generasi Z. Misalnya Muhammadiyah Mart atau apa Mars Muhammadiyah atau apa itu memberikan wadah memberikan wadah kegiatan berwirausaha. Nah itu dikembangkan. Kalau memang di daerah kita itu agak kurang berkembang sebenarnya. Tapi kalau di daerah-daerah lain generasi Z itu sangat didorong dalam melakukan kegiatan kewirausahaan yang banyak produk-produk apa namanya misalnya di ranting itu anak-anak muda yang melakukan kontribusi besar sehingga dia bisa melakukan bisnis ke luar negeri, melakukan kegiatan penjualan lewat online, melakukan pelatihan-pelatihan lewat secara online, dan berbagai kegiatan yang lain. Memang sih kalau di Sulawesi Selatan memang tidak terlalu berkembang sekali, tapi kalau kita lihat misalnya belajar di Jogja, di Malang atau di mana, itu generasi-generasi itu sangat diberdayakan. Kalau di Sulawesi memang ada sih tidak terlalu signifikan, misalnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, memang gerakannya memang belum terlalu signifikan ya perkembangannya, tapi dari situ bisa menjadi wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berbagai kegiatan yang lain. Cuma itu belum terlalu disentuh ya anak-anak muda ini. Kalian-kalianlah semua harus punya peran. Oh ini yang kurang, maka silakan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau kegiatan-kegiatan hima sebagai warga Muhammadiyah. Karena ada adik ini termasuk sudah warga Muhammadiyah karena sudah kuliah ya di Universitas Muhammadiyah mereka tentu ya, kalian harus berpikir banyak apa yang harus saya dapatkan di ini kegiatan-kegiatan ya.
Itu saya rasa itu ya peran-perannya sebagai ini adik-adik lah harus punya ini menjawabnya ini seperti apa. Silakan kalau masih ada, karena waktu kita ini hanya beberapa ini saja ya, beberapa menit, 30 menit karena sudah masuk jadwal. Silakan adik-adik kalau masih ada, bisa juga di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Seperti apa? Kemarin sudah punya makalah ya? Belum ya? Kirim kemarin. Jadwal materi. Sudah saya bagi ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Bagaimana perkembangan tugas-tugasnya? Sudah ada yang bikin makalah atau apa? Sudah bikin manuskrip? Sudah selesai, Pak. Siapa yang sudah selesai? Coba angkat tangan. Alhamdulillah. Apa? Siap, siap. Makalah. Nanti dikirim ya. Besok pekan depan dipresentasikan. Siap, Pak. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 2. Pekan depan dipresentasikan ya. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 juga sudah. Iya, Pak. Oke, nanti saya bisa dikirim lewat WA. Nanti saya cek pekan depan bisa dipresentasikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ini meninggalkan kita karena waktunya cuma 10 menit nih. Silakan adik-adik kalau ada yang bertanya lagi. Saya tidak usah terlalu banyak menerangkan lewat slide ya. Halangan apa saja yang Ya, ada yang mau bertanya. Jadi ada tadi yang bertanya tentang ini Muhammadiyah digital ya. Ini ada ini produk yang kita sudah Muhammadiyah digital ya. Jadi papernya ya. Lagi saya kirim papernya kalau sudah ini. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa yang membuat Muhammadiyah maju sampai sekarang? Yang pertama, Muhammadiyah maju sampai sekarang itu karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan yang kedua, tetap istiqomah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu kan kalau agama Allah yang mau dijalankan, tentu akan Allah akan menjaga. Itu sampai sekarang masih berkembang sudah lebih 100 tahun. Oke, baik adik-adik, saya kira cukup ya untuk hari ini karena ini memang hanya gratis 40 menit. Saya kira sudah cukup. Hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mungkin Waalaikumsalam. Silakan di supaya cek kehadirannya. Ada yang bisa mungkin sering screenshot atau siapa lah supaya bisa dilihat
Habis screenshot di Ya, supaya nanti di-share di grup supaya dilihat kehadirannya juga. Ini sebagai absennya ya, sebagai bukti bahwa ya kita Pak. hadir dalam kuliah kita hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada yang menghitung ketua kelas mungkin ya? Apakah Screenshot atau tingkat? Ya, silakan. Satu. Screenshot memang jangan sudah tidak nampak semua tuh. Siapkan tuh. Oke, saya hitung ya. Satu berapa ya? Silakan ini. Kita menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Satu, dua, tiga. Kira cukup ya. Oke, baik. Saya closing ada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembak-tembak. Jalega ini Kirim baju di screen. dan kapal tadinya keringan itu. Kamu baru. Mama, Temira.